Om Swastiastu, Bapak Made, Sampun Abdi dumugi Bapak Made dan sekeluarga Sindarang Sami, Stado Kena lan Rahayu. Nah niki yang kirimkan video dalam bentuk link mengenai perencanaan Pak De jagi ngewangun rumah tinggal di Denpasar. Nah pinirien pertama-tama Titiang sampaikan sesuai dengan data ya. Jadi rumah Pak D ini menghadap ke barat Pak D. Berposisi di sebelah timur jalan. Nah ini sesuai dengan tanda kompas yang Titiang tunjukkan. U ini artinya utara, S ini artinya selatan, T ini artinya timur, B ini artinya barat. Nah, jadi secara keseluruhan ini adalah utara, ini selatan, ini timur, ini adalah barat. Nah, jadi jalan ini melintang dari selatan ke utara. Rumah Pak D ini di sebelah timur, Pak D menghadap ke barat. Itu dulu harus dipahami. Nah, sekarang dia akan balik, tidak akan menjelaskan dari selatan ini Pak D. Nah, seperti ini ya. Pertama-tama yang sampaikan sesuai dengan data yang Titiang dapatkan waktu ngukur ya, waktu ngukur di lapangan di Denpasar. Jadi panjang dari ujung selatan ke utara ya, dari ujung selatan ini ke utara adalah 38 meter, 50 cm Pak De. Ini angkanya Pak De ya, sudah sangat valid. Nah kemudian dari ujung timur ya, batas Pak De itu sampai ke pinggir jalan ya, tanah ini ya, sampai pinggir jalan, itu adalah 14 meter, 50 pas Pak De ya. Nah kalau kita kalikan sekarang luasnya ini 38 meter, 50 cm dikali 14 meter, 50 cm itu, nah, jadi luas itu adalah 558 meter persegi, 0,25 pada ya, 558,25 meter persegi. Artinya 5 aro lewat ya, 5,5 aro lewat gede. Itu mengenai luas dulu ya Pak De ya. Nah, dengan luas 558 ya meter persegi, nah, seperti inilah bentuk rumah Pak De ya. Nah, karena sesuai dengan arahan Pak De, maksimalkan di rumah dulu. Membuat pekarangan rumah itu maksimalkan berapapun kebutuhannya. Nanti ketika ada sisa, sisakan nanti untuk peruntukan kebun sementara ya. Kalau memungkinkan untuk rumah kos kalau bisa ya. Ya, ini sudah yang buatkan kebun ya Pak De ya. Nah, kemudian sisanya berapa? Sisanya 6 meter Pak De di sebelah selatan, 0,32. Nah, artinya next nanti ini akan bisa dibuat kamar kos kalau nggak salah 3 kamar ya. Maksimal 3 kamar kos ya. Nah, atau 2 ya. Kalau dengan konsep seperti ini 3 kamar dapat Pak De. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan jelaskan. Ini anggaplah kebun dulu ya. Nah, seperti itu tebel. Nah, pertama saya akan jelaskan mengenai pis wajah atau fasad rumahnya Pak De. Nah, seperti ini fasad depannya Pak De. Nah, ini ada tembok penyengker, kemudian ini ada garase ya, tempat masuk ya. Nah, nanti di garase ini ada mobil nanti Pak De. Ah, ini ya. Nah, seperti ini. Yang tutup aja mobilnya dulu nih. Ah, seperti ini. Ada garase, kemudian ada pintu masuk utama ya Pak De, model angkul-angkul. Nah, seperti ini model angkul-angkulnya Pak De. Nah, seperti ini. Kemudian mengenai desain temboknya sederhana, simple, Pak De. Tidak ada stil Bali-nya. Nah, jadi minimalis dia ya. Minimalis. Nah, kemudian ini sisi utara Pak De. Nah, sisi utara. Jadi untuk usus yang pas kebetulan di bangunan, tembok bangunan ini sekaligus menjadi tembok penyengker ya Pak De. Nah, seperti itu. Nah ini tembok merajam juga habis, ke utaranya, ke timur juga habis. Nah, barangkali ini akan diganti nanti. Karena tidak terlihat, bagian dalamnya nanti kelihatan stil Bali Pak De. Nah seperti itu. Yang ganti. Nah ini tempat timurnya Pak De. Nah ini lagi di rumah utama. Ini rumah utama nih Pak De. Jadi sekaligus dia tuh jadi tembok penyengker ya. Nah, biar nggak mau basir. Biar hemat Pak De. Nah seperti ini.
Nah, kecuali ini nanti kalau rumah kos juga sama konsepnya Pak deh. Kalau kita bangun rumah kos, tembok penyangga ini sekaligus menjadi tembok bangunan. Seperti itu Pak deh. Nah, terus pertama saya akan jelaskan dari sini. Ketika nanti Pak D masuk ya di sini, karena ini bisa dilepas apa namanya itu, nah pintu masuknya, pintu gerbangnya, nanti dia bisa digeser sini Pak D ya, nah, bisa geser nih. Jadi mobilnya masuk ke sini Pak D. Nah, yang taruh aja dulu di sini Pak D ya, nah, untuk boleh mudah menjelaskan. Jadi di Grasso ini Pak D itu bisa parkir atau naruh mobil di Grasso dan motor di Grasso ya semua. Nah, kalau ini. Mobilnya ini bisa satu mobil dan bahkan 6 motor nih bisa Pak deh. Karena peruntuknya untuk kos nanti di sini ya. Motor-motornya anak-anak kos itu bisa parkir di sini Pak deh. Motornya Pak D dan mobilnya Pak D bisa di sini juga. Nah, konsepnya seperti ini Pak D, masuk di sini. Nanti Pak D bisa masuk dari sini. Nah, seperti ini namanya pintu pintas Pak deh, menuju ke rumah. Nah, seperti ini Pak deh ya, di sebelah dapur. Kalau ada anak-anak kos nanti ini pintu ini wajib. Kalau tidak ada anak-anak kos tidak apa-apa Pak deh. Tidak, pintu ini tidak apa-apa, tidak ada. Boleh ditiadakan. Karena apa? Karena toh juga akan tertutup di sini. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya mobil masuk, nanti nutupnya di sini nanti ya, Pak ya. Seperti itu. Tutup. Nah, untuk yang ini tanpa pintu pun tidak apa-apa karena sudah tertutup. Itu logikanya, Pak ya. Jadi bisa masuk dari sini, Pak deh. Nah, ini yang Pak ditanyakan kemarinnya. Ada pintu pintasnya enggak? Ada. Niki, Pak deh. Ya, paham ya? Seperti itu mengenai Grasso terlebih dahulu. Nah, kemudian oleh karena Pak D parkir di sini di Grasso, baik mobil maupun motor, nah sehingga angkul-angkul ini, nah angkul-angkul ya, ini pemedalan utama ya. Jadi entry yang utama ini seperti angkul-angkul, naik dia, tidak ada bisa akses motor, tidak bisa. Munag Pak D ya, munag 1, 2, 3, 4. Ini tingginya 80 cm ini Pak D. Karena apa? Karena ada pendinggian di sini. Padahal aslinya ketinggian daripada natar halaman rumah Pak D itu adalah 40 cm dari jalan. Ini jalan ya, ini halaman Pak D. Berapa tingginya? 40 cm Pak D. Nah, ini angka 40 cm Pak D. Sudah yang buatkan ya. Halaman Pak D itu tingginya 40 cm dari, nah ini angka 40 nih. 40 cm dari jalan. Artinya tidak kebanjirin Pak D. Air yang ada di jalan tidak akan masuk. Bahkan sebaliknya, air yang Pak D ada di rumah itu akan ke got dia. Nah, seperti itu. Karena menurut hitungan Bali itu, kalau sampai air luar itu masuk ke rumah kita itu dianggap malo Pak D. Sehingga saya siasati dengan peninggian. Seperti itu Pak D ya. Nah, itu mengenai ketinggian halaman natar rumah. Nah, kemudian desain angkul-angkul ini ya dengan motif cangkem kodok Pak D. Ada munur ya. Ini ada telajaan Pak D nggih. Nah, jadi mundur. Nah, kemudian setelah mundur jadi kan lapang kelihatannya kalau kita mundur kan. Coba bayangkan kalau lurus misalnya ini. Jadi ya gimana ya agak kurang elok lah kelihatannya nggih. Seperti itu. Nah, kemudian di depan angkul-angkulnya di telajaannya ada namanya pelinggih Pak D yang merah nih nggih. Nike namanya pelinggih lebuh Pak D. Posisinya sudah benar sesuai dengan pakem Bali. Pelinggih lebuh ini ya lebuh ya. Nah, ini pelinggih lebuh ya. Bentuknya seperti padmo kecil di telajaan. Yang berstana di sini adalah kalau sang kita kalau raja Pak D. Jadi disinilah kita ngatur ngararapan, ngatur segahan, ngatur sesajennya agar kalau itu yang namanya dengan bisa ke sang kita kalau raja itu tidak mengecoh kita, tidak masuk dia ke rumah kita, sehingga kita tidak kalon terprediksi lah karena habitat kalau ini memang di alam, kita sediakan alam seperti ini. Ini namanya wilayah propan alam ya pada ya. Nah, seperti itu sang kita kalau raja di lebuh ini ya posisinya sudah benar.
habitatnya sudah benar. Nah, kemudian kita masuk sekarang naik ya ke tangga niki Unak ya. Candi Watu Segaro Gunung. Lambang kesejahteraan Pak Unak ya. Candi Watu Segaro Gunung ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini konsepnya Angkul-Angkul ini agak beda dikit Pade, unik kelihatannya Pade. Nah, ini desain yang tidak ada, yang lain belum ada ya. Di sini ada patungnya. Patungnya bebas Pade. Kebetulan saya punya template patung Ganesha, saya kasih patung Ganesha. Padahal sebenarnya boleh patung orang, boleh patung singa, boleh patung apa namanya nih ke merdah tualen boleh juga, apa aja boleh pada ya, silahkan pilih nanti sesuai selera Pak Made. Nah, kemudian di samping-sampingnya ada tempat membanten lagi Pade. Nah, lubang nih kayaknya Pade. Nah, ini kanan dan kiri. Siapa yang berstana di sini? Kita membantu di sini. Di sini yang berstana adalah Mahokalo yang di sini yang di kanan. Ini kanan dari objek ya. Mahokalo, kemudian di sini adalah Adikalo. Nah, jadi kalau itu memang habitatnya di sini. Kenapa di sini? Agar beliau tidak masuk ke pekarangan kita. Disinilah kita ngatur sesajen atau segah atau harapan. Agar kalau itu tidak masuk. Seperti itu Pak ya. Jadi di sini Mahokalo, di sini Adikalo. Nah, kalau ibu biasanya mesegah ya, Klion, nuju Klion ya. Di sini mesegah ya. Di sini Sunyo Kalo ya, Sunyo Kalo. Seperti itu ya. Nah, kemudian masuk sekarang, masuk tinggi ya. Nah, ini kita tidak langsung ke halaman, ketemu aling-aling. Nah, kalau kita perlihatkan dari belakang, nah ketemu aling-aling. Jadi masuk dulu dari barat, keluarnya ke utara apa deh? Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi pandangan itu aling-aling itu tugasnya, fungsinya itu menghalangi pandangan. Jadi tidak loss pandangannya. Kalau kita berdiri di sini, tidak loss ya. Rumah itu tidak akan terlihat langsung. Yang terlihat apa? Aling-aling yang terlihat. Secara skala menghalangi pandangan. Secara skala menghalangi juga aura negatif atau malau-malau itu. Sehingga di sini di patung ini ya ada simbol yang kita membanten juga. Kalau di sini juga melinggih atau berstana ya. Sang Doro Kalo ya. Nah, jadi bisekonya Sang Doro Kalo inilah batas terakhir kalau itu boleh masuk ya Pak ya. Nah, seperti itu filosofis makna dan fungsi aling-aling. Nah, kemudian bagi yang jelaskan oke. Back sekarang mengenai pintu pintas dari Grasso seperti ini Pak De. Nah, pendek dia Pak De ya. Jadi begitu parkir Pak De baik bawa motor maupun mobil nanti Pak De tidak usah lagi kembali. Tidak usah lagi kembali keluar ya Pak De ya. Nah, cukup Pak De lewat jalan pintu pintas ini yang sudah Titiang sediakan ini. Nah, seperti itu Pak De. Ini tampilannya pintu pintas. Kalau dia anggap ya, Pak De parkir mobil di sini ya. Tinggal tutup pintu, kemudian masuk ke sini. Udah nyampe di rumah ya. Seperti itu Pak De. Nah, kemudian ada dapur Pak De. Dapur ini dapurnya. Jadi ini privasi tempat memasak. Ada apa aja di dapur? Nah, di dapur ini tentu tempat masak Pak De. Masak besar Jadi di sini ada sudah lengkapi dengan apa ya? Nah, apa yang kecil? Kompor, wastafel, kitchen set. Nah, ini kitchen setnya banyak ya. Nah, kemudian ada kulkas juga. Pokoknya kebutuhan dapur lah. Semua terakomodasi di sini. Nah, itu untuk tempat masak besar namanya. Tempat masak besar. Nah, kemudian di sampingnya, samping timurnya ada tempat dining room namanya apa deh? Untuk dinner ya. Makan bersama keluarga atau semeton Pak De ya. Jadi kan nggak enak ada tamu Pak De yang datang dari jauh. Misalnya kalau kita makan bersama nggak enak tentu. Ada semacam krisis lah masuk ke kamar ya. Tentu di sini kita ada makan. Enak di sini. Jadi multifungsi bisa untuk sehari-hari, bisa untuk berkala seperti itu ya. Karena di sini ada jendela juga. Makan-makan yang sudah matang, yang sudah siap saji itu ya. Bisa lewat pintu ini, jendela ini ya. Kita masukkan dari sini. Ibu nanti memasukkan makannya di sini langsung nyampe ke meja. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian
yang tidak kalah penting pada di belakang dining room ini, di belakang ruang makan ini ya, ada gudang, warehouse ya. Jadi gudang ini tempatnya perabotan ibu-ibu. Banyak sekali ibu-ibu punya perabotan ya. Tanya aja ibu nanti, pasti banyak banget. Pokoknya, waduh, tidak bisa dihitung. Nah, harus kita sediakan fasilitasnya biar nggak berantakan. Di sini kita sediakan. Ada, tapi tersembunyi. Nah, tidak terlihat ya. Dibutuhkan. Ini kebutuhan yang sangat urgent sebenarnya gudang itu. Tapi tidak terlalu kelihatan dia. Ini tempatnya pada sudah disediakan gudang. Perabotan ibu-ibu ya. Nanti kalau ini tidak disediakan malah nanti perabotnya kemana-mana nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sebelah timurnya dapur ada toilet eksternal namanya Pak Deh. Ini dia Pak Deh nggih. Toilet eksternal nanti kalau Pak Deh ada acara keluarga misalnya tentu semeton teman-teman banyak yang datang kan tidak enak kalau mau ke kamar kecil ke kamar walaupun sudah ada di dalam kamar ya. Jadi ini lebih elegan ya. Nah, seperti itu. Ini juga ada tempat jemur seperti itu. Kebutuhannya ini memang betul-betul dibutuhkan tapi tidak terlihat, tidak terekspos Pak De. Itu maksudnya privasinya ya. Nah, seperti itu Pak De. Nah, kemudian dapur sudah ya. Graso sudah. Dan ini ya, toiletnya sudah. Nah, sekarang rumah utama Pak De. Nah, jarak terutama. Jarak rumah utama dan dapur ini sudah melalui proses penghitungan sesuai Stokasalo-Kasali. Sehingga bangunnya tidak ada saling menyamping atau tertindih atau tumpang tindih ya Pak ya. Karena sudah melalui proses penghitungannya. Stokasalo-Kasali seperti itu. Begini pis atau wajah dari tampak barat Pak. Nah, seperti ini ya. Pintu gebyognya sudah yang hilangkan. Kemudian juga ada pintu samping Pak karena dajan-dajan ini ya keluar ya. Ini pintu sampingnya Pak. Nah, justru di sini akan banyak aktivitas nanti. Ibu ya, aktivitasnya ibu-ibu menjahitan atau ngapain begitu. Di sini ini akan sangat apa ya istilahnya nanti di sini bahkan di sini senternya nanti kegiatan. Matanding, ngapain kayak ya banyak kerjaan istri-istri itu. Seperti itu Pak De. Nah, itu mengenai apa namanya posisi bentuk fasad daripada rumah utama. Istilahnya tenggak penyu nih Pak Deng, tenggak penyu. Nah, kemudian apa saja ada di dalam? Yang tidak akan mereview di dalam. Yang pasti di dalam terdiri dari 3 kamar. Nah, 2 untuk kamar tidur, ya 1 lagi untuk kamar suci. Sesuai dengan arahan Pak De. Nah, kemudian ada living room atau ruang keluarga Pak De ya. Kemudian ada toilet, kemudian ada dapur bersih namanya. Untuk masak mie, rebus air. Nah, seperti itu. Pokoknya dapur bersih itu masak-masak ringan ya. Karena masak-masak besar itu sudah di dapur utama tadi. Seperti itu Pak De ya. Itu mengenai fasilitas yang ada di rumah utama. Fasadnya sudah, posisinya sudah, ya, isinya sudah, lagi ya, udah, oke. Nah kemudian di sebelah utaranya rumah utama adanya Balai Bali, namanya Balai Bali ini Saka Ulu, apa itu Saka Ulu? Bangunan Bali yang memiliki jumlah tiang 8 itu disebut Saka Ulu, seperti ini bentuknya tampilnya. Nah seperti ini Pak Deng, nah. Mana sakonya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 jumlahnya ulu itu 8 ya. 8. Nah, seperti ini tampilnya. Ini adalah balai dangin, Pak De. Bukan balai dajo ya. Ini balai dangin namanya. Karena hitungnya dari senter, dari tengah. Fungsinya apa? Ini tentu fungsinya sangat banyak sekali. Tempat melakukan di samping kegiatan sehari-hari ya. Melakukan prosesi perkara manusianya, misalnya mencelu bulan, moton, magelang, tatah, mesangi, atau bahkan kematian. Nah, seperti itu ya. Nah, ini fungsinya. Atau barangkali bisa pakai parikrama wiwaho. Nah, seperti itu ya. Acara keluarga dan lain sebagainya. Banyak sekali fungsinya. Apalagi sehari-hari, wah.
banyak banget. Oke. Nah, seperti itu mengenai jarak Pak Deh, posisi daripada Saka Ulu ini dari belakang, dari rumah utama, dari manapun sudah melalui proses penghitungan Asto Kosalo Kesali. Yang tidak jelaskan itu ya, karena angka nanti akan menjelaskan Pak Deh. Pada intinya sudah melalui proses penghitungan supaya kembali. Nah, kemudian di utaranya Padmo, di utaranya Bali atau Saka Ulu ada Padmo. Ini namanya Pringgi Suryanata. Tidak ada unsur kayu pada ya, bentuknya seperti Padmo. Ini adalah Pringgi Suryanata kalau seperti di Tabanan pada. Nah, seperti itu. Ada juga bentuk kegedongan, ada unsur kayunya. Tidak masalah pada. Itu Desa Kleopatra, itu adalah keinginan, itu sesuai sastra. Ini pada ini tidak ada yang salah dalam hal ini. Apapun itu, yang penting fungsinya sama. Yang melinggih di sini siapa? Tentu sesuai dengan namanya, pelinggih Bathara Surya, ya tentu yang melinggih adalah Ida Bathara, Ida Senggang Widi dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Surya, Bathara Surya. Fungsinya apa? Nah, di sini kita nunas penugerahan ya, agar seisi rumah, semua keluarga ini mendapat tuntunan dari Ida Bathara Surya agar pikiran kita terang, agar pikiran kita jernih, agar pikiran kita bisa berkembang semua keluarga ya, seperti ibaratnya matahari menyinari bumi. Nah, seperti itu. Karena agamanya agama tutur, agama sastra, agama pertiwimo perumpamaan, diumpamakan seperti itu ya. Layaknya seperti Ida Bathara Surya ya, atau matahari menyinari dunia, menyinari bumi. Agar seperti itulah pikiran kita mendapat sinar suci dari Ida Bathara Surya. Biar tenang, biar terang, biar berkembang seperti itu. Seisi rumah, semua keluarga seperti itu. Nah, kemudian di utaranya Padmo ada merajaan utama, merajaan Sanggah Pemerajaan Alit di namanya ya, menghadap ke selatan. Nah, menghadap ke selatan. Ya. Ini pertama-tama yang akan mereview tentang luar dulu. Luar ya. Nah, ini Candi Bentar namanya. Candi itu tinggi, Bentar itu terpisah. Mana pisahnya? Ini kan kanan dan kiri terpisah. Bentuknya seperti gunung dibelah. Ada juga yang menyebut apit surang. Apit itu dua, surang itu sirang ya. Ya, dua benda, dua bangunan yang bentuknya nyirang, kanan dan kiri disebut dengan apit surang atau Candi Bentar. Jadi filosofisnya apa? Nah, Candi Bentar itu jadi bentar itu pisah atau belah ya. Nah, bagaimana kita memisahkan atau membelah pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran kita agar fokus satu. Ketika kita masuk kerajaan itu pastikan kita nas penganugerahan itu menyatukan pikiran itu bersembahyang, bersyukur seperti itu ya. Itu filosofisnya daripada Candi Bentar. Nah, ketika kita naik di Candi Bentar tentu akan melalui proses melewati tangga. Sudahkah tangga ini melalui proses penghitungan Asto Kosalo Kesali? Sudah. Jadi sesuai dengan jumlahnya, tangga ini jumlahnya berapa ya? Kalau sekasat mata, sepintas ini kelihatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan. Padahal bukan 6, ini cuma 4 ya. Kenapa? Karena ini paling bawah adalah tepas hujan, yang di sini adalah bataran tembok ya. Mana saja undaknya? Ini undak 1, 2, 3, 4. Candi Watu Segaro Gunung. Nah, seperti itu ya. Jatuh di gunung. Nah, gunung ini filosofisnya lambang kesejahteraan. Nah, jadi dengan harapan kita sejahtera, bahagia, dan sejahtera. Seperti itu, Pak De. Itu mengenai filosofis, arti, makna, fungsi Candi Bentar. Nah, kemudian di sini ada tembok, Pak De. Nah, tembok ini apa tujuannya? Tembok adalah batas. Batas apa? Batas kesucian. Kesucian tempat suci kita, sanggah kita. Ini tembok batas kesuciannya. Ya. Nah, kemudian di sudut-sudut ini namanya Paduraksa, Pak De, Paduraksa ya. Kalau ini Sri Raksa. Kalau yang ini adalah Aji Raksa, ini Ludra Raksa, dan ini Kala Raksa. Dan yang di tengah ini adalah Durga Raksa. Sehingga Panca Raksa ini seperti saling bahu-membahu, membentangkan tangan menjaga kesucian Raja Sanggah Raksa-Raksa ini ya. Seperti itu.
kalau tidak mereview dari eksternal dulu ya Pak ya. Nah, mengenai ketinggian rajaan sudah melalui proses penghitungan ya, sehingga terbentuklah 4 unag ini. Sudah melalui proses penghitungan. Sekarang saya akan mereview nama-nama pelinggih yang ada di Merajaan sesuai dengan arahan Pak D juga ya. Pertama paling selatan ya ini. Posisi terutama posisi pelinggih ini sudah melalui proses penghitungan juga. Berapa? Dari tembok sudah dihitung, nanti akan tiang keluarkan angka. Hitungnya sampel tampak ya. Tampak seperti itu. Ini namanya pengelurah Pak D. Majangkauh sisi selatan ya, paling selatan. Yang melinggih di sini adalah Ratu Ngurah Agung, menjadi setengah dewa, setengah kalau. Fungsi tugasnya adalah sebagai moderator, pengenter, sebagai satpam, seperti itu, sebagai menyambungkan maksud kita kepada Tuhan. Jadi ini juga biasa disebut tugu. Tugu itu artinya tahu itu tuhu itu tahu ya. Inilah yang paling tahu atas apa yang terjadi di Merajaan. Itu filosofisnya Pak D. Nah kemudian di utaranya Tugu atau pengelurah namanya Rong Tiga atau Rong Telu atau Pelinggih Ida Batara yang Guru atau Kumulan. Apa saja sebutannya, apapun sebutannya tidak masalah, yang penting makna dan fungsinya itu tetap sama ya. Ini bentuknya rongnya 3. Nah kemudian dalam sastra siapa yang melinggih di sini tentu Ida Batara yang ya leluhur kita yang sudah bersih. Sane Merago istri Perdana paling siklot ya. Kemudian yang paling sikajo Ida Napi Astanika Batara leluhur kita ya, leluhur kita yang lanang Purusa. Kemudian di sini Pramesti Guru yang di tengah dan tanpa jenis kelamin yang sudah lampau. Yang ulang lagi sekali, paling siklot adalah leluhur kita Merago istri atau perempuan, sebut dengan Perdana ya. Kemudian paling utara leluhur kita lanang atau laki-laki ya, yang disebut dengan Purusa. Yang di tengah adalah Pramesti Guru, leluhur kita yang sudah lampau. Nah kemudian di lain artikel juga ada menyebutkan di sini juga melinggih Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Sehingga ketika kita ngaturan Banten atau Canang atau apapun di sini sesajen ya, kita mengaturkan 6 porsi atau 6 tanding. Kepada siapa saja? Tentu yang pertama kepada leluhur kita istri, Perdana, kemudian leluhur kita lanang, Purusa, Pramesti Guru, leluhur kita terdahulu, Brahma, Wisnu, Siwa, sehingga 6 tanding atau 6 porsi seperti itu. Itu ada sastra mengatakan seperti itu ya. Dan selebihnya itu tergantung Desa Kalopatro juga. Nah kemudian di sebelah utaranya Kamulan itu namanya Padmo Pak D. Tidak masalah apakah itu Padmo Sari, Padmo Capah, Padmo Sano. Itu tergantung banyak hal. Satu tergantung kesepakatan keluarga, tergantung tempat, tergantung kemampuan. Pokoknya banyak ya. Tidak masalah apapun dibuat di sini, tidak ada patokan ya Pak D ya, tergantung kesesuaian tentang apa saja. Mengenai posisi, ini tempatnya nyudut Pak D. Nyudut ke teben ya, Cloud Kauh ya. Belum ada yang baca sastra Padmo itu harus menghadap Cloud. Padmo itu harus menghadap Kauh. Belum pernah yang lihat sastra itu. Sehingga sudah lazim seperti ini nyudut ya tempatnya. Secara etika bangunan bagus kelihatannya Pak D. Jadi tidak saling membelakangi atau mengenyampingi. Semua mempunyai akses itu artinya ya. Nah kemudian siapa yang melinggih di sini di Padmo ini? Yang melinggih adalah Tri Purusa Pak D. Sadasiwa, Pramosiwa, lan Siwa. Dalam arti 3 in 1 Ida Sang Yang Tunggal ya, Ida Sang Yang Widiwasa. Dalam manifestasi beliau sebagai Tri Purusa, Sadasiwa, Pramosiwa, dan Siwa. Seperti itu Pak D. Nah kemudian di baratnya Padmo ya ada taksu Pak D. Nah ini bentuknya taksu ya, ada unsur kayu dan juga ada unsur batu atau unsur tanah. Yang melinggih di sini siapa? Yang melinggih adalah Dewi Saraswati Pak D. Dewi Saraswati lambang ilmu pengetahuan. Nah disinilah kita nunas penugaran majeng ring Dewi Saraswati agar kita bisa fokus dalam
melaksanakan tugas bidang pekerjaan kita masing-masing. Apakah kita jadi polisi seperti Pak Made misalnya, apakah jadi arsitek seperti Tiang misalnya, jadi undagi, jadi tukang, jadi apapun itu. Di sini kita lunas penugaran ya. Di sini kita lunas penugaran kepada Majeng Ring Dewi Saraswati agar kita bisa fokus. Nah, artinya dengan kita fokus, artinya kita bisa metaksu. Makanya kalau nak blog ni kata ada nak metaksu, nak blog gitu istilahnya. Tidak mungkin orang blog itu metaksu, tidak fokus itu ngelewol, tidak ada metaksu. Yang metaksu adalah orang fokus, orang pinter pada dasarnya ya, baru metaksu. Ah, seperti itu. Nah, kemudian pelingih apa lagi ada selain ini, selain pengelurah, kemulaan, padmo dan daksu, ada juga piasan sebagai alat bantu, Pak De. Di satu sisi kalau gede ini disebut alat bantu, Pak De. Kalau kecil piasnya memang utama. Seperti itu. Jadi tidak merupakan alat bantu, memang efektif dia. Nah, itu yang dia maksudkan. Efektif dan alat bantu. Jadi siapa yang melinggih di pihak adakah yang melinggih ada sang yang menang pada ya, dan juga bisa melinggih di sini siwo reko siwo. Nah, jadi fungsinya apa? Nah, ketika ngatur feodal atau apa saja, di sini dana jero mangku bisa ngantap. Nah, seperti ngantap ya. Kalau misalnya ada kegiatan yang lebih, misalnya sifatnya berkala, ngodalin ngentak linggih gitu misalnya, kita lunas pemumput, manjang ring, idan ring share, idar tuprano, Ida Pandita Empu, Ida Resi, Bujago, Bengawan, Parawiku. Nah, di sinilah beliau nanti mepuja, di sini mepuja dengan ngereko siwo reko. Di sini kelinggihan siwo rekonya, ngereko siwonya. Nah, seperti itu. Nah, karena beliau sampun mendui jati, sehingga beliau disebut dengan siwo sekalo. Makanya saat beliau mepuja niko, di sini dipasang leluhur, walaupun sudah diukir, kasor ini tetap di sini. Ini namanya radius kesucian, pada ya. Nah, artinya seperti itu fungsi, makna dan daripada bangunan piasan. Nah, kemudian apalagi untuk kesarian. Nah, untuk kesarian, di sini ada pelangkiran yang melinggih sang yang menang, pada. Nah, di sini ada pelangkiran di pada di piasan ke pada. Nah, di sini sebelah sini ya ada pelangkiran ya. Jadi yang melinggih dari sang yang menang. Nah, artinya apa? Di sini kita lunas pengelukatan. Ketika ibu atau Pak D atau anak-anak nanti membanten ya, dari sudah ready istilahnya bantennya Canang Sari yang 14 contoh ya. Jadi tidak langsung munggah ke pelinggih, tidak. Jadi transit dulu, simpang dulu di sini, di piasan, lunas pembersihan, majang rengsang yang menang, lunas pembersihan atau lunas pelukatan, tunasan bantan niko, canang niko pengelukatan dulu, tirtonya toyo anyar, nggih. Artinya apa? Tujuannya agar bantan atau canang yang kita aturkan ke suang-suang pelinggih itu betul-betul sesuai standar. Istilahnya higienis gitulah istilah bahasa Indonesianya ya, terbebas dari kandungan malo, aura negatif. Karena apa? Karena Banten atau Canang Sari yang akan kita persembahkan itu, katur itu, masih dia sebelum melalui proses pembersihan atau pengelukatan, itu masih dianggap mengandung malo negatif. Apakah kita membuat sendiri, bakat tegaan atau bakat kudiang dengan bantan itu. Apalagi kita membeli di pasar, kita kan tidak tahu bagaimana prosesnya membuat. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah prosesi di sini di piasan, tunasan pengelukatan dulu di sini ya. Nah, tunas pengelukatan bersihin toyo anyar ya. Baru setelah itu dikatur ke suang-suang pelinggih di mana mestinya. Itu prosesnya membanten sehari-hari. Baik sehari-hari maupun berkala. Seperti itu Pak De. Jadi untuk pelajarannya sudah, kemudian sekarang untuk Balai Dajo. Nah, ini Balai Dajo apa di Majeng Kelot. Nah, jarak sekarang Balai Dajo dengan Kerajaan berapa? Sudah, yang tidak akan menjelaskan. Yang penting sudah melalui proses penghitungan Asto Kesali. Seperti itu, sehingga bangunan ini antara bangunan Merajaan dan Balai Dajo tidak bersinggungan dia. Tidak saling menyampingkan, membelakangi atau ngungkulin gitu istilahnya. Proses itu sudah terlewatkan. Nah, kemudian ini ada namanya Balai Bandung. Balai Bandung. Bandung bukan Bandung Jawa Barat ya. Tapi Bandung ini artinya membanding dia. Ada bandingannya.
Apa bandingannya? Ya di depan bandingannya. Kalau Meten kuno itu depannya ini tidak ada. Tidak ada, ini sako 4 ini tidak ada. Capleng dia ya, tapi di tengah sakonya 8. Nah, seperti itu. Yang menjadi apa ya konstruksi penulaan adalah sakonya di dalam dia. Tapi sekarang kebalik karena perkembangan zaman diolah sedemikian rupa, kemudian mendapat sentuhan seni ya, muncullah seperti ini ngetren sekarang, namanya Balai Bandung. Di sini Pak De nanti penglingsir yang sirapnya Pak De ya. Nah, seperti itu. Fungsinya apa? Ya, secara kembali tentu di sini tempat acara parum keluarga, tempat gedong nak lingsir seperti itu. Parikrama wiwaho juga, perembuk keluarga bisa juga di sini. Banyak sekali nggih Pak De nggih. Seperti ini ke. Nah, kemudian mengenai di baratnya Meten Bandung ada yang namanya Pelinggih Tugu Karang Pak De. Nah, niki kajau kauh pas ya, pas posisinya niki. Nah, di sini kan ada sumur atau sebelah mananya sumur itu bisa ditiadakan nanti Pak De, ditiadakan atau kita pindahkan pipanya, mulutnya itu kita pindahkan. Sumurnya tetap di sana tidak masalah juga ya. Kalaupun tidak akan digunakan nanti lebih baik di Hulu Gajah biar tidak membahayakan. Karena kalau nggak salah di sini ada sumur kemarin ya, ada sumur seperti itu ya. Tidak masalah Pak De. Nah, di sini Tugu Karang ini yang melinggih adalah Sang Kaloraksa. Di sini kita ngaturan sesajen ya. Sang Kaloraksa ini sang ngaturan sesajen. Nah, mohon lindungi kami sekeluarga, seisi rumah ini agar kami aman, nyaman, terkendali. Gemuh ripah loji dawi, tato titi tentrem raharjo. Gitu misalnya. Atau barangkali pada kilangan meri misalnya, kilangan bebek, kilangan siap, atau kilangan pis, atau kilangan bungkung gitu misal. Nah, Pade di sini bisa mesesangi sang Kaloraksa, yen pet prade bakat tiang bungkung tiang atau meri tiang atau gelang tiang ulung dikanya yang sanggup ngaturin tipat make kelan mau ulam taluh gitu misalnya. Kenapa? Karena lasimnya memang di sini kita mesesangi ngaturin wangi nggih. Karena beliau sang Kaloraksa ini anggap paling tahu tentang apapun yang terjadi. Baik di sini maupun di Tugu. Karena itu adalah sapam. Ya, seperti itu filosofisnya. Kalau dengar-dengar nak lingsir pidan, begitulah ya. Bahkan saya pernah mengalami memiliki pengalaman yang unik ya. Karena dulu ngajang nih susah ya. Ngajang itu susah apalagi betalo yang sengaja hilangkan merinya atau tiang kaben tiang merin tiang mensangi memen tiang nyak bakat yang merin tiang sanggup ngatur tipat kelan dengan cara ngengkaban bebek payulah tiang ngajang betalo bejapnya bangi bebek nih ngengkaban nak macano sehingga seperti itu maksudnya ya ada pengalaman unik. Jadi angan menggeguyon pada ya seperti itu. Jadi dianggap maha tahu lah pada kesimpulannya sang Kaloraksa. Nah kemudian mengenai bangunan lain apa Jineng di center pada niki lebang Jineng sekali taban pada kan paham ya seperti ini. Jadi Jineng ini merupakan bangunan suci juga pada yang melinggih adalah Dewi Sri atau Dewi Umo pada ya. Jadi bangun suci niki. Nah di sini dulu dipakai nyimpan gapah seperti itu. Mungkin kalau pernah ada Jineng kayaknya kosong dah. Nah, untuk di bawahnya karena bentuknya unik, bentuknya bagus, sehingga ditempatkan di center. Dulu sebenarnya tempatnya di samping pawon, dangin pawon, tadi dangin pawon, biar dekat dari dapur gitu istilahnya. Karena bentuknya unik, sekarang berpindah dia. Jadi di center, di natah. Ini tempat nyantai, ini bisa ngopi, bisa nyelelek, bisa ngobrol. Bagus sekali Pak. Itu Jineng dan proses penempatnya niki sudah melalui proses penghitungan astro kesali sehingga tidak cacat itu pas ya seperti ini. Nah itu secara keseluruhan Pak De. Nah kemudian landscape, landscape ini tanaman ya yang sengaja buat seperti ini biar nggak terlalu rimbun, jadi susah juga ya. Yang penting ideal Pak De ya. Jadi kalau terlalu rimbun nanti susah juga pemeliharaannya, keseharian itu susah juga ya. Jadi paling tidak kita tidak kekurangan O2, oksigen. Jadi sirkulasi yang namanya penyerapan dan penghasilan penyerap CO2 itu biar ada yang menyerap dan kemudian menghasilkan oksigen O2. Enak dayuh di rumah ya, sejuk seperti itu Pak De.
Nah, seperti ini desainnya, ada natahnya dan ada kebunnya. Tidak numplak kebun saja ya. Nah, jadi ideal dia, profesional gitu. Nah, itu sepintas Pak D mengenai tata ruang dan letak rumah bangunan Pak D. Nah, ketika nanti misalnya begini Pak D, nah, jadi sebelum membuat rumah kos di sini bisa Pak D bercocok tanam Pak D. Sambil olahraga pagi-pagi atau sore-sore, nanam tuung kah, memulo. Tabio asik dikit. Sangat menyenangkan. Sebelum bisa membuat apa ya, kamar kos di sini ya Pak D ya. Jadi untuk sementara waktu yang buatkan seperti ini ya. Next nanti akan yang buatkan bangunan kos di sini sesuai dengan arahan Pak D. Nah, itu dulu sementara Pak D. Semoga saja Pak D bisa dan juga Ibu, anak-anak juga bisa memahami maksud Tiang video ini dengan harapan apa yang Tiang sajikan ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pak D. Tentu acuannya adalah ketersediaan lahan ya Pak D ya. Inilah yang paling maksimal desainnya sesuai dengan lahan yang Pak D punyai saat ini. Ini paling maksimal ya Pak D ya. Nah, kalaupun ada masukan nanti kita tambahkan, kita kurangkan. Tiang tetap welcome ya. Saran Pak D, masukan Pak D tetap lungsur Tiang untuk menyempurnakan desain ini. Karena Pak D nanti akan menggunakannya Pak D ya. Pada intinya Tiang ngasih yang terbaik buat Pak D desain ini. Dan Tiang siap mengaplikasikan nanti dengan harga yang kompetitif sifatnya Pak D. Terima kasih Pak D, suksemo Ibu, juga keluarga semuanya. Semoga saja berkenan. Ampurayang atas kekirangan Tiang, atas kesalahan Tiang, dan maklumi atas kekeliruan Tiang. Unta Tiang antuk Pramo Santi Pak D. Om Santi, 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 Om.